Hai Tribe, apa kabar? Semoga kamu dalam kondisi baik, sehat, penuh dengan kebahagiaan. Dan kali ini adalah pick a card reading. Dan seperti biasa, untuk yang baru aku harus mengingatkan bahwa this is general reading, jadi nggak akan 100% resonate ke kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Ada 3 pile di sini. Oke, ada 3 deck tepatnya ya. Ini deck untuk pile pertama, deck 2, dan deck 3. Yang kamu butuhkan hanyalah terhubung dengan intuisimu. Mana yang akan dipilih oleh intuisimu? Apakah deck 1, deck 2, atau deck 3? Oke? Saat kamu menonton video ini, sedang terjadi gerhana bulan, dan itu bisa disaksikan di hampir seluruh provinsi di Indonesia dari sejak mulai awal gerhana sekitar pukul 5, oke, waktu Indonesia Barat, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Energi yang dibawa oleh gerhana bulan dan berbarengan dengan full moon in Sagittarius adalah ketika kamu bisa memaksimalkan komunikasimu dengan baik, dengan cerdas kepada siapapun yang ada di sekelilingmu, sehingga saat ini yang terbaik adalah untuk tidak tergesa-gesa, untuk tidak gegabah. Kemudian satu lagi, agar tidak mudah salah paham dengan situasi yang sekarang ini sedang kamu alami. Mungkin akan sedikit emosional bagi beberapa orang, tapi ketahuilah bahwa semua akan berlalu, semua akan membaik. Dan yang paling perlu kamu lakukan selain komunikasi dengan orang lain adalah jangan lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan dengan dirimu, oke? Dengan jiwamu. Apa-apa saja yang perlu kamu putuskan dalam kehidupan ini. Karena aku merasa bahwa ada beberapa di antara kamu yang akan membawa energi dari bulan purnama di Sagittarius, ya, kemudian energi dari gerhana bulan ini untuk membuat sebuah perubahan besar dalam kehidupan. Jika ada hal-hal yang ingin kamu rubah, maka inilah saat yang tepat. Berubah bukan berarti mengambil keputusan secara gegabah. Berubah di sini lebih ke dalam, ya. Merefleksikan apa yang sudah terjadi, kemudian melihat dirimu, ya, secara objektif. Ya, akan sedikit sulit untuk ini, tapi cobalah untuk melihat dirimu tentang apa-apa saja yang perlu kamu lakukan saat ini, yang belum kamu lakukan, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk lingkunganmu, oke? Untuk tempat tinggalmu, ya, bahkan untuk orang-orang yang saat ini bersama dengan kamu. Kita akan melihat bahwa energi apa yang dibawa, oke, oleh gerhana bulan ini untuk kehidupanmu di Juni 2021. Tinggal menghitung hari. Deck 1, deck 2, deck 3. Tarik nafas. Kamu bisa pejamkan mata perlahan. Kemudian dapatkan ketenangan berpikir itu. Tarik nafas, hembuskan. Setelah kamu merasa tenang, mana di antara ketiga pile atau deck ini yang kamu tahu bahwa itu muncul, ya, ketika kamu memejamkan mata. Bisa hanya 1, bisa 2, bahkan 3, yang artinya energimu berada di ketiga deck ini, terbagi. Jika tidak melihat apa-apa, maka bukalah mata. Kamu tidak akan bisa memalingkan tatapanmu atau konsentrasimu atau fokusmu kepada 1, 2, atau bahkan 3 deck yang sedang kamu lihat di sini. Kita akan segera menuju di timestamp. Untuk kamu yang memilih deck 1, deck 2, atau deck 3, aku sudah menuliskan timestampnya di sana. Kamu tinggal klik. Oke, Tribe, kita akan bertemu di pile atau deck yang kamu pilih. Hai, pile 1. Ini deck yang kamu pilih. Aku akan membiarkannya di situ dulu dan aku akan melihat, ya, oracle card untukmu. Apa yang ingin disampaikan untuk energi yang kamu bawa menuju Juni 2021. Oh wow, something hot here. Terasa panas, terasa membara, sesuatu yang sifatnya sangat ekstrim, ya, gairah yang luar biasa. Dan ya, look at that here, hot moons. Kamu sangat terhubung dengan apa yang terjadi saat ini.
Dan ini bukan hanya tentang kamu yang punya gairah yang besar, bukan hanya tentang kamu yang seperti ingin menumbuhkan semangat itu lagi. Oke? Ya, rasa itu yang aku dapatkan. Kamu ingin menumbuhkan semangat yang sempat padam, oke? Sebuah gairah yang luar biasa. Tapi ya, oke. Kamu bisa melihat kartu ini lebih dekat dan ya, kamu bisa tahu artinya apa, oke? Aku akan membuatnya menjadi lebih fokus. Here. Oke. Extreme. Aku mendengar ini, tapi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apapun, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke? Jadi kalau memiliki gairah yang luar biasa terhadap seseorang atau kecintaan yang luar biasa terhadap even itu sebuah pekerjaan, sebuah karir, maka menjadi berlebihan dengan gairah atau passion atau semangat itu tetaplah bukan hal yang baik. Ketahuilah bahwa semua akan menjadi balance bagimu ketika ada porsinya. Oke? Bahwa kamu akan merasakannya, kamu akan tahu saat kamu mulai merasa dirimu berlebihan mencintai sesuatu, dirimu berlebihan takut kehilangan sesuatu, oke? Kemudian kamu juga punya trust di sini. Kamu perlu lebih yakin kepada semesta tentang bagaimana rencananya. Keraguanmu tidak akan membawamu kemana-mana. Jadi yakin, percaya itu bukan sebuah pilihan. Itu adalah satu-satunya yang harus kamu lakukan. Jadi nggak ada pilihan lain selain percaya. Bagaimana hukum energi semesta ini bekerja, bagaimana flow-nya ke dalam kehidupanmu. Oke? Let's see. Actually, good job. Ya, aku merasa ada energi di mana kamu banyak melakukan sesuatu yang sudah baik dalam kehidupanmu, oke? Tapi nasihatnya adalah jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Seperti ada pertanyaan, mengapa hal ini belum terjadi padaku? Padahal aku sudah siap, ya. Padahal aku sudah bekerja keras. Padahal aku sudah menuju ke sana, mengupayakan sesuatu itu, dan lain sebagainya. Mengapa masih belum sampai? Mengapa yang aku harapkan? Kenapa orang yang spesifik, orang A atau B atau C, belum datang dalam kehidupanku? Mengapa, dan mengapa? Ada muncul banyak pertanyaan itu. Dan sesungguhnya banyak hal luar biasa yang sudah terjadi dalam kehidupanmu, oke? Sesuatu yang bisa kamu syukuri, yang ada di sekelilingmu. Tapi kamu merasa seperti, bahkan sebelum aku shuffle kartu ini, ya ini yang biasa aku lakukan. Channeling sebelum melihat satu demi satu kartu menjabarkan apa yang perlu kamu dengar. Kamu seringkali merasa gagal, oke? Merasa kurang, merasa belum cukup baik melakukan sesuatu. Hanya karena tujuan atau target yang kamu tentukan ini belum sampai atau belum terwujud. Let's see. Kita akan lebih spesifik dengan ini. Kamu punya Knight of Swords. Temperance, ya. Kamu butuh keseimbangan itu. Dan kamu butuh sabar, oke? Oh, wow. Ini kolaborasi yang sungguh menggambarkan tentang kamu, ya. Kadang-kadang mungkin kamu seperti punya emosional yang tinggi. Tingkat emosionalmu ini lebih daripada kebanyakan orang. Wow, kemudian Page of Wands here. Nine of Pentacles. This is the outcome, okay? Ketahuilah bahwa amarahmu itu bisa kamu transfer ke dalam bentuk passion untuk menjalankan atau membuat sebuah karya dalam kehidupanmu. Jadi, jangan mudah terjebak oleh emosi-emosi ini. Sekalipun ada orang yang hadir untuk mengujimu. Aku merasa bahwa emosimu bisa begitu tinggi, tapi ketika kamu tidak peduli, kamu bisa betul-betul tidak peduli terhadap
dirimu sekalipun. Karena kadang-kadang kamu kelelahan, oke? Kamu merasa bahwa aku sudah melakukan banyak hal, aku sudah mengupayakan ini dan itu. Kenapa kemudian jalannya tidak ke sana dan lain sebagainya? Ketahuilah bahwa kamu harus melepaskan sesuatu, oke? Yang aku sampaikan berlebihan itu. Berlebihan di sini bisa kamu berlebihan menginginkan seseorang, berlebihan menginginkan sesuatu datang dalam kehidupanmu. Pernah ada sebuah momen dalam kehidupanku ketika aku begitu keras kepala menginginkan sesuatu. Tapi kemudian semesta berkomunikasi bukan hanya sekali dua kali kepadaku bahwa itu bukan untukmu, oke? Semakin kamu keras kepala untuk tetap mengejar itu, ya, sesuatu itu, karir itu, orang itu, misalnya beberapa kasus, oke? Untuk yang mendengarkan deck 1 ini, maka kamu hanya akan mendapatkan tower moment, ya. Karena ketahuilah, ketika sesuatu itu untukmu dan itu memang jalanmu, semuanya akan mengalir dengan begitu mudahnya. Ya, kamu merasa terberkati, kamu merasa gak banyak batu sandungan di sana. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu yang itu bukan untukmu atau tidak seharusnya kamu ada di posisi itu, maka ketahuilah, akan selalu ada momen di mana semesta memisahkan kamu dari apa yang sangat atau terlalu berlebihan kamu inginkan itu. So, menyeimbangkan diri tentang material dan spiritual itu penting. Karena kenapa penting? Karena ketika kamu bisa menempatkan sisi spiritualmu sejajar atau justru lebih, itu akan lebih bagus ya. Setidaknya sejajar dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan duniawimu. Kamu akan selalu punya jangkar berpikir ketika kamu tidak mendapatkan sesuatu. Oke, memang bukan untukku. Oke, memang semesta tidak mengizinkan aku untuk berada di sana. Memang bukan jalanku. Jadi banyak legowonya, oke? Tidak memaksakan kehendak, nggak banyak stres juga. Tapi justru itu yang akan mendatangkan keberlimpahan dalam kehidupanmu. Karena aku ibaratkan ketika kita menggenggam sesuatu, ya, kita menggenggam sesuatu, tangannya ini penuh dengan sesuatu, barang apapun itu. Kemudian ketika semesta ingin memberi sesuatu kepada kedua tanganmu ini, ya, untuk kamu pegang, artinya kamu harus melepaskan dulu sesuatu yang ada di genggamanmu agar kamu bisa menerima yang diberikan oleh Tuhan. Right? Hal itu yang kadang-kadang tidak disadari. Yang kamu genggam ini kadang apa? Kesedihan berlebihan, amarah, keraguan diri. Sesuatu yang mungkin membebanimu sejak kecil. Entah itu dendam, entah itu kekecewaan, oke? Bagaimana semesta bisa memberikanmu sesuatu hal yang baru jika kamu terlalu lama menggenggam sesuatu yang lama dalam kehidupanmu? Ini adalah pekerjaan rumah yang aku merasa sedang kamu kerjakan. Jadi bukan sama sekali tidak kamu kerjakan, karena banyak keajaiban terjadi di sekelilingmu, oke? Dan hal-hal ini terjadi dengan mudah. Aku melihatnya, terutama bulan Juni, dengan cepat. Atau mungkin untuk beberapa seperti tidak selalu sesuai dengan yang kamu harapkan atau yang kamu inginkan. Tapi kamu tahu bahwa kamu mendapatkan sesuatu itu hanya saja tidak seperti yang kamu rencanakan, atau justru lebih. Aku merasa justru skenarionya tidak sesuai benar-benar seperti apa yang kamu bayangkan, tapi kamu mendapatkan sesuatu itu yang membawa kebahagiaan lebih dalam kehidupanmu, meskipun out of the scenario, keluar dari skenario yang kamu secara detail sudah membayangkan, visualize, ya, memvisualisasikan akan begini. Jalannya untuk beberapa tidak akan seperti itu, tapi kamu akan sampai ke sana. Kesabaran ini akan membawa kamu pada kemandirian, bukan hanya secara finansial aku merasa. Jadi beberapa di antara kamu sedang fokus pada membangun karir. Beberapa memang romance ya, karena kamu adalah orang yang butuh seseorang. Kamu ini tipikal orang yang sangat gak bisa banget kalau gak punya pasangan untuk 1 atau 2 orang spesifik ya. Tapi hati-hati dengan ketergantungan terhadap seseorang. Oke, bahwa segala sesuatu di dunia ini selain Tuhan adalah sementara. Jadi perhatikan itu. Menggantungkan sesuatu terhadap orang lain yang bukan dirimu,
ya, sesungguhnya tidak akan membawamu kemana-mana selain kecewa. Karena aku merasa bahwa pada akhirnya bulan Juni ini adalah bulan yang baik untukmu, ya. Sesuatu tentang finansial kemandirian, sesuatu tentang kamu percaya diri, kamu tahu bahwa kamu sudah lama bergulat dengan emosi negatif, oke, dengan amarah yang besar terhadap seseorang, kekecewaan untuk beberapa. Tapi jiwa petualangmu besar, oke. Kamu ingin bebas, ya. Kamu ingin mendapatkan kebebasanmu lagi. Kamu ingin belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Kamu ingin menjadi berguna untuk banyak orang. Kamu ingin passion atau pekerjaan yang sedang kamu lakukan saat ini bisa membawamu pada stage di mana kamu bisa membantu banyak orang. Dan itu akan terjadi. Bulan Juni akan mendatangkan keseimbangan. Bulan Juni kamu akan lebih tahu bahwa kadang ada sesuatu yang harus kamu tahan dulu, oke? Bulan Juni adalah saat yang tepat bagi kamu untuk tidak tergesa-gesa, tidak gegabah mengambil keputusan, ya, karena banyaknya hal yang kamu pikirkan ini seringkali membuatmu kewalahan, oke? Kemandirian bahkan secara finansial, aku merasa ini akan datang di bulan Juni. Mandiri secara finansial, tapi beberapa aku merasa berlimpah. Aku merasa beberapa akan mendapatkan uang banyak, 1 atau 2 orang spesifik. Kamu akan mendapatkan, bisa jadi dalam bentuk uang, bisa jadi dalam bentuk opportunity, tapi ini benar-benar bisa bikin kamu jingkrak-jingkrak. Benar-benar bisa bikin kamu, oke, ya. Aku mendapatkan vision tentang seseorang yang kegirangan, ya. Jadi kayak anak kecil dapat permen, gimana, oke? Kayak kamu dapat, ya, istilahnya adalah lotre dari semesta, gitu. Kamu benar-benar mensyukuri itu, benar-benar ketawa, nangis sambil jingkrak-jingkrak, ya. Beautiful. Jaga vibrasi itu atau getaran itu, oke? Ingat bahwa jika itu memang untukmu, maka semuanya yang ada di sana itu akan lancar, akan mengalir. So kamu tahu bahwa itulah memang jalanmu. Tapi ketika ada satu penghalang, berikutnya lagi ada penghalang lagi, blockage lagi, jatuh lagi atau gagal lagi, tawar momen lagi. Padahal kamu adalah orang yang smart, kamu adalah orang yang sulit membayangkan seseorang seperti kamu itu bisa merasa gagal, oke? Tapi itu yang sering kali kamu rasakan dalam dirimu. Kecerdasanmu ini akan berbanding lurus dengan sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu, oke? Apa itu artinya ketika kita punya kecerdasan, kita ada di sebuah tempat yang salah, kecerdasan kita nggak optimal? Bukan nggak optimal sih tepatnya. Mungkin kamu tetap bisa mengoptimalkan itu, tapi the result, ya, kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan. Dan Juni akan membawa kamu kepada sebuah jalan yang memang jalanmu. Jika itu benar untukmu, itu akan dilancarkan. Jika itu dihentikan, maka kamu tahu artinya bahwa kamu dijauhkan dari seseorang yang bukan untukmu, atau seseorang yang berpotensi menyakitimu, atau membuat kamu kecewa lebih dalam, memberikan trauma lebih dalam kehidupanmu. Tidak ada yang perlu disesali, oke? Tapi ketika kamu tahu bahwa kamu dijauhkan dari sebuah pekerjaan atau sebuah proyek, ketahuilah bahwa Tuhan lebih tahu bahwa ketika kamu ada di sana, situasinya justru mungkin akan menjadi toksik. Full Moon in Cancer, a personal issue reach resolution. Apa yang aku bilang? Your commitment is being tested, ya. Komitmenmu terhadap pekerjaan, komitmenmu terhadap diri sendiri, ini seperti sedang diuji, oke? Komitmenmu terhadap beberapa pasangan, orang-orang di sekelilingnya. Ya, aku mendapatkan energi dari Sagittarius, Leo, dan Aries, oke? Kuat di sini. Tapi juga ada energi dari Libra, Gemini, Aquarius, dan Virgo, Capricorn, Taurus. Ada Sagittariusnya kuat di sini, ya. Full Moon in Sagittarius, ini akan menjadi momen yang membawa perubahan begitu besar dalam kehidupanmu. Tapi jika ingin memutuskan sesuatu, maka sesungguhnya jangan gegabah. Ini momen yang lebih tepat bagi kamu, terutama Juni, ya. Akhir bulan ini dan Juni adalah momen yang tepat bagi kamu jika kamu ingin melihat ke belakang apa-apa yang ingin kamu perbaiki dari dirimu, oke? Hal yang berlebihan ini tidak baik, oke? Kebanyakan makan es krim,
kebanyakan makan coklat yang manis-manis itu pun gak bagus. Banyakin air putih, tapi itu pun tidak terlalu banyak, oke? Yang pas-pas aja porsinya. Mungkin kamu kehilangan kepercayaan terhadap seseorang, tapi kamu akan mendapatkan orang-orang yang menunjukkan kepadamu tentang apa arti kepercayaan itu, sehingga kamu mendapatkan kepercayaan itu lagi, keyakinan diri, kepercayaan diri lagi, oke? Kamu seperti sedang ingin berkabar kepada seseorang, atau seseorang akan datang kepadamu memberikan sebuah kabar berita. Dan kabar berita itu, aku merasa itu peluang yang, itu seperti angin segar untukmu, itu peluang yang sangat kamu harapkan, itu kesempatan yang sudah kamu nantikan, oke? Nasihatnya dari semesta jelas adalah bahwa kamu harus lebih tahu cara menghandle emosimu lagi, oke? Hal satu, itu yang aku punya untukmu, ya. Terima kasih sudah mendengarkan reading ini. Beberapa di antara kamu juga harus melihat pile 2 dan 3. Oke? Take care. Ya, stay healthy. Love you. Hai. Pile 2. Ini deck 2 yang kamu pilih. Aku akan mengambil Oracle card lebih dulu untukmu. Pile 2 yang kamu rasakan ini adalah sebuah transformasi yang sedang berlangsung. Tidak selalu bisa kamu lihat dalam bentuk material, oke, atau sesuatu yang secara spesifik, tapi aku merasakannya dalam level energi. Blossoming, beautiful, 3 dan 3. Attraction, supermoon, wow. Kamu dapatkan angel's number, pile 2, 3344. Apa yang aku sampaikan sebelum aku melihat kartu ini? Ini tuh semacam kenaikan kelas bagi kamu, oke? Apa yang kamu dapatkan ini adalah sebuah perubahan besar, transformasi. Dan ini akan membawa kamu pada kondisi di mana kamu mendapatkan sesuatu yang membahagiakanmu, oke? Kenapa aku bilang mendapatkan sesuatu yang membahagiakanmu, tapi aku tidak menyampaikan sesuatu yang kamu inginkan? Karena kamu tidak mendapatkan, bisa jadi untuk beberapa, kamu tidak mendapatkan sesuatu yang sangat kamu inginkan, oke? Tapi kamu mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar yang kamu inginkan, sesuatu yang betul-betul kamu butuhkan untukmu bahagia, lahir dan batin, oke? This is beautiful. Angels bersama denganmu, malaikat melindungimu, oke? 3344, attraction, karena kamu tahu bagaimana hukum tarik-menarik semesta ini. Energi yang kamu pancarkan adalah energi yang memantul kembali kepadamu. Kamu tahu bahwa untuk mendatangkan seseorang yang mencintaimu, kamu harus mencintai dirimu sendiri dan hidup dengan penuh cinta. Untuk mendatangkan kebahagiaan, kelimpahan, kamu pun harus merasa bersyukur saat ini, detik ini, gak usah nunggu besok, gak bisa. Dan kamu tahu betul tentang itu. Wow. Beautiful. 33, oke. Kestabilan yang kamu harapkan itu akan datang dalam kehidupan kamu. Sesuatu tentang kreativitas, imajinasi, proyek-proyek kamu, ya. Dan aku melihat di sini seseorang yang, kamu punya beberapa yang memilih pile 2 ini, kamu punya jiwa seni yang luar biasa. Terhubung dengan seni membuat kamu merasa hidup ini bermakna. Terhubung dengan seni, bisa seni apapun, ya, membuat kamu merasa kamu lebih bisa mengerti apa arti kehidupan. Kamu merasa terhubung dengan universe, ya. Kamu mendapatkan begitu banyak ketenangan dengan jiwa seni yang kamu punya. Tapi aku juga merasa bahwa ada beberapa yang memilih pile ini. Ada sebuah pengalaman menyakitkan di masa lalu, atau masih kamu hadapi saat ini, beberapa waktu yang lalu. Ada banyak kebingungan di sana, Aku bisa merasakan sakit hati, tapi seperti yang aku bilang bahwa yang sedang kamu jalani sekarang adalah momen transformasi. Kamu tidak melihatnya, tapi secara energi aku membacanya. Dan satu hal, ini adalah sebuah proses melepaskan, sebuah proses penyembuhan, dan aku merasa kamu sudah ada di fase terakhir, ya. Transformasi indah akan terjadi padamu. Ini seperti fase terakhir. Oh wow. Knight of Materials, Seven of Inspiration,
Nine of Cups, Nine of Emotion, okay. Knight of Voices, Page of Emotion, okay. Kamu sering merasa sunyi, ya. Kamu merasa menjalani kehidupan ini sendiri. Tapi satu hal, ini hanyalah sebuah fase di mana kamu sedang menuju ke fase terakhir kamu. Fase terakhir sebelum kamu mendapatkan betul-betul kelimpahan itu. Jadi, jangan menyerah di sini. Pile 2, siapapun kamu, jangan berhenti di sini, oke? Karena kamu akan mendapatkan itu. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya. Seperti sesuatu yang membuat kamu merasa, oh, finally, akhirnya aku dapatkan itu. Dan beberapa akan mendapatkan itu di bulan Juni. Salah satu hal yang sense yang aku dapatkan, selain kamu mendapatkan yang kamu sangat dambakan, oke, di bulan Juni 2021, kamu membawa energi dari full moon in Sagittarius untuk menarik seseorang dalam kehidupanmu. Tapi jangan terburu-buru mengambil keputusan, oke? Hal terbaik adalah berusaha untuk contemplating atau merenungkan. Yang terbaik saat ini adalah, aku tidak merasa bahwa kamu perlu menunda hubungan dengan orang lain yang baru. Tapi alangkah lebih baiknya bahwa momen-momen ini adalah momen-momen terbaik bagi kamu untuk kamu kembali pada dirimu. Kehadiran orang lain, aku merasa tidak akan kemudian menyulut miskomunikasi, kesalahpahaman, tapi kehadiran orang lain kadang-kadang membuat kita sibuk, ya, tentang bagaimana orang lain itu, tentang emosi yang kita bangun bersama dengan orang lain, sehingga waktu untuk terhubung dengan emosi sendiri biasanya kurang, oke? Ini seperti pekerjaan rumah, ya. Apa yang kamu inginkan, sebuah project yang kamu tunggu-tunggu untuk yang study, kamu seperti menunggu kabar tentang kemungkinan kamu lulus, tentang kemungkinan kamu mendapatkan nilai yang bagus, tentang kemungkinan kamu mendapatkan tempat magang, pekerjaan yang kamu inginkan, oke, kamu akan mendapatkannya. Momen-momen kegelisahan itu, ya, kegelisahan ini, jadikan ini sebagai salah satu hal yang bisa memandumu. Jangan terjebak pada emosi-emosi yang seringkali membuat kamu mengabaikan apa yang dirimu sampaikan, jiwamu sampaikan. Karena kamu ini tipikal orang yang terlalu banyak mendengarkan omongan sekelilingmu. Jadi kamu seringkali atau beberapa membiarkan orang lain menciutkan dirimu. Ya. Sekalipun bahwa orang lain tidak selalu sepaham denganmu, tapi itu bukan berarti memberi ruang kepada mereka untuk menyerangmu, ya. Yang terbaik adalah menjadi kuat, berpendirian teguh terhadap apapun yang kamu yakini sekarang. Penting bagi setiap orang untuk menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang menjadi dorongan jiwanya. Karena jika tidak, maka frustrasi dengan kehidupan, depresi, stres itu akan lekat. Karena kamu merasa kamu melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan jiwamu. Itulah kenapa bahkan orang tua pun, ya, sekalipun orang tua. Karena kenapa kemudian disebut bahwa anak adalah titipan? Karena orang tua tidak seberhak itu, ya, untuk menjadi manipulatif atau egois, menginginkan atau memaksakan kehendak seorang anak yang bertolak belakang dengan dorongan jiwanya. Pemberontakan dari seorang anak yang terlalu, ya, didoktrin seperti itu mungkin tidak tampak ketika kecil, tapi ketika mendewasa ini biasanya akan mulai terlihat pemberontakannya. Karena kamu punya jiwa leadership, kamu punya jiwa yang bebas, kamu punya keinginan yang kuat untuk menjalani sesuatu, maka yang perlu kamu lakukan sekarang adalah fokus pada hal-hal yang bisa menghasilkan karya-karya, menghasilkan kestabilan finansial untukmu, oke? Dan yang paling penting saat ini adalah membuat dirimu tidak merasa tertekan dengan kondisimu, oke? Ini spesifik sekali untuk sebuah grup kecil, ya. Aku tahu tidak mudah ketika hidup dalam sebuah keluarga asal
yang membelenggumu dengan apa yang seharusnya, apa yang baik itu harusnya begini, yang ideal itu harusnya begini, kamu harusnya jadi ini, jadi itu. No. Ketahuilah bahwa dealing dengan situasi ini tidak mudah, tapi kamu bisa keluar dari situasi ini. Ya, kamu sudah lama terkungkung dalam cangkangmu. Kamu perlu bertemu dengan banyak orang baru. Kamu akan bertemu dengan orang-orang baru yang akan membuat kamu punya perspektif baru dan luas tentang kehidupan. Kamu akan keluar dari comfort zone atau zona nyamanmu. Zona nyaman ini adalah sesuatu yang mungkin terlihat menjanjikan, ya, tapi seringkali membuat kamu merasa stuck di sana. Oke? Terhubung dengan orang-orang yang punya getaran tinggi, yang frekuensinya sama denganmu, ini sangat penting. Karena ya, kamu emosional, oke? Kamu punya mood swing yang luar biasa karena kamu sebagian adalah empath. Kamu banyak melihat angels number, dan itu tuh bukan hanya sekali 2 kali, tapi bisa sehari kamu dikejar angels number. Tapi saat ini yang ingin disampaikan adalah 3, 3, dan 4, 4. Satu-satunya nasihat adalah tidak terlalu keras kepala, oke? Lebih fleksibel, jangan terlalu kaku. Kemudian begini ya, karena aku merasa bahwa banyak desire atau kemarahanmu pada seseorang, jadi kamu ini lagi mendem marah, kemudian untuk beberapa 1 atau 2 orang spesifik kamu sedang ingin menyampaikan amarahmu kepada orang, ya, siapapun ya, spesifik sekali orangnya. Jadi kamu tuh pengen ngata-ngatain orang, dan ketahuilah bahwa that's not good for you. Itu tidak akan baik untukmu hasilnya. Sehingga yang terbaik saat ini adalah stabilkan emosimu, oke? Karena kemarahan itu, oke, menjadi salah satu karmic debt, ya, hutang karma. Kamu ini orang yang mudah tersulut emosinya, oke? Terutama jika terkait dengan orang-orang tertentu. Maka penting bagi kamu untuk memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutmu, ya, tidak untuk menyakiti hati orang lain. Jika kamu tahu bahwa ada potensi apa yang kamu sampaikan menyakiti hati orang lain, maka lebih baik diam. Oke, lebih baik tidak mengeluarkan kata-kata atau kalimat apapun. Ya, pastikan bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulut, dari hatimu, kamu tahu bahwa itu akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Sekalipun pada orang yang nyebelin, sekalipun pada orang yang jahat sama kita. Kalaupun tidak mampu untuk melakukan atau menyampaikan sesuatu yang baik, maka lebih baik diam. Okay? That's the best for you. Itu akan menghilangkan karma dalam kehidupanmu. Something about 3. Ya. Yeah. Kreativitas imajinasi. Pile 2 banyak di antara kamu yang berkecimpung dalam dunia seni yang memilih pile ini. Atau jika tidak pun berkecimpung dalam dunia seni, tapi kamu adalah orang yang sangat, ya, terhubung dengan seni. Kamu merasa seni adalah bagian dari dirimu. Kamu mungkin menguasai seni tari tertentu. Kamu berlatih seni tarik suara, seni musik, ya. Dan masih banyak lagi seni-seni yang lain. Dan biasanya orang yang berkecimpung dalam dunia seni ini dilawan, oke, oleh keluarganya. Justru seniman mau jadi apa? Nggak ada jaminannya untuk hidup sampai hari tua dan lain sebagainya. Ketahuilah, dorongan jiwamu itu adalah yang paling penting, ya. Memaknai hidup dan menjalani hidup dan merasa penuh dengan kehidupanmu saat ini, itu adalah yang paling baik untukmu. Jadi, ya, apa yang mereka sampaikan, jangan kamu biarkan menciutkan dirimu, oke? Karena seperti yang aku bilang, transformasi sedang berlangsung, kamu ada di fase terakhir, dan aku melihat transformasi indah itu terjadi untukmu. A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Oke. Apa yang aku bilang? Your hard work is paying off. New moon in Capricorn. Wow. Bukan hanya karena kamu sudah mengupayakan banyak hal, seperti semesta juga ingin memberikan padamu sesuatu. Kamu sudah memberi banyak kepada kehidupan, semesta sudah tiba saatnya untuk memberikan sesuatu padamu atas apa yang kamu manifestasikan. A win-win outcome is forecast. Penting saat ini untuk kestabilanmu, ya, menjadi adil untuk hidupmu, seperti yang aku sampaikan. Bagaimana cara menjadi adil? Ya, lihat dorongan jiwamu itu apa, ya, bekerja dengan itu. Apa yang menjadi your life purpose, your soul mission, misi jiwamu, itu adalah yang terpenting saat ini. New moon, membawa energi new moon dalam dirimu. Karena new moon adalah saat yang tepat untuk bermanifestasi.
Oke, jadi ketika nanti ya setelah selesai full moon, kemudian kamu mendapati new moon, ini adalah momen yang tepat untukmu. Jika kamu ingin mewujudkan atau memvisualisasikan hal-hal yang ingin kamu raih, kerja kerasmu ini akan terbayar. Kamu tidak perlu khawatir. Ada energi dari Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu kuat sekali Capricornnya. Oke. Tapi ada juga energi dari Cancer, Scorpio, Pisces, dan ini sih ada semua. Libranya kuat, oke. Libra, Gemini, Aquarius, tapi ada juga ya sedikit atau beberapa Leo, Aries, Sagittarius. Oke. Pel 2. Kamu tahu bahwa perjalanan ini akan menyenangkan. Jadi buatlah menyenangkan ya saat ini. Apa yang bisa membahagiakanmu, lakukan itu. Bertemanlah dengan orang-orang yang tahu bagaimana cara menghargaimu. Oke. Kamu akan menjelang hari yang baru. Ya, beberapa seperti akan berpindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Pel 2. Gerhana bulan bukan akhir dari segalanya, karena akan ada bulan baru, begitu seterusnya. Seperti juga hidupmu. Ya, seketika langit gelap, seketika tidak bisa melihat sinar bulan. Maka kamu bisa dengan leluasa melukis apapun di langit itu, di hamparan langit yang luas, untuk keinginanmu atau cita-citamu. Maka bayangkan seperti kamu sedang menulis sesuatu di hamparan langit yang luas. Hal apa yang kamu inginkan dalam kehidupanmu? Seperti halnya lilin yang habis ini, ups and down, ketika kamu kadang meragukan dirimu, terima itu. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, tapi kemudian kamu tahu bahwa kamu harus bangkit. Aku pun menyalakan lilin lagi. Seperti itu juga kehidupan. Terima kasih sudah memilih pel ini. Beberapa di antara kamu juga memilih pel 1 dan 3. Aku tahu bahwa tidak semuanya sedang dalam masalah. Kamu hanya ingin memastikan apa yang perlu kamu dengar untuk terjadi di Juni, dan kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan. Oke? Look at that. Kelimpahan, ya, kekayaan, kesuksesan ada di sini. Take care, stay healthy. I love you. Hai, pel 3. Ini adalah deck yang kamu pilih. Kamu sangat psychic, oke? Kamu punya kemampuan spiritual yang lebih daripada kebanyakan orang. Bukan tanpa sebuah alasan, aku menyalakan lilin purple di sini. Sebuah perjalanan sepi dan sunyi, pel 3. Benar begitu. Self-reflection, surrender, ya. Ini yang sedang banyak kamu lakukan. Berusaha untuk memasrahkan hasil yang terbaik yang diizinkan oleh Tuhan kepadamu. Karena kamu lelah, ya. Kamu lelah menjadi keras kepala untuk menginginkan sesuatu. Karena kamu sudah tahu polanya. Semakin kamu memaksakan dirimu untuk berada dalam sebuah situasi, semakin semesta ini menunjukkan padamu bahwa that's not your place. Itu bukan tempatmu. Ya, kemudian kamu melakukan sebuah refleksi diri. Ada di mana kamu sekarang? Oke, bersama dengan siapa? Apa yang perlu kamu kerjakan sekarang? Apa misi jiwamu? Apa tujuan kehidupanmu? Kamu banyak melakukan itu, kemudian kamu berserah, ya. Kamu seperti universe, oke, Tuhan, tuntunlah aku ke tempat terbaik yang memang sudah kau sediakan untukku. Tapi beberapa di antara kamu sudah melewati fase ini, oke? Dan tidak semuanya sedang dalam kebimbangan. Beberapa justru baik-baik saja, secara spiritualitas bagus. Kamu hanya ingin mengetahui apa yang dimiliki oleh your spirit guide untuk disampaikan kepadamu, terutama tentang apa yang akan kamu dapatkan di bulan Juni 2021. Kamu sedang fokus pada material thing, ya, hal-hal yang kamu inginkan, proyek baru, karir, pekerjaan, uang. Tapi dalam memanifestasi itu, ya, kamu ingin berselaras dengan energi semesta. Dan hal terbaik dari dua kartu ini yang tidak disangka adalah
kau mendapatkan ya penjumlahan dari kartu ini semuanya adalah tentang 8. So, 88. Ini saat yang tepat jika kamu ingin mewujudkan sesuatu dalam kehidupanmu, bawa 2 energi ini ya, merefleksikan diri, kemudian berpasrah atau berserah diri. Berserah diri artinya kamu menjadi fleksibel. Menjalani hidup tanpa rasa takut, PEL 3, oke? Tidak takut gagal, tidak takut tidak mendapatkan seseorang, ya. Tidak ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran itu tak ada. Oke. Kemudian hal lainnya adalah bahwa karena secara spiritualitas kamu bagus, kamu juga orang yang secara intelektualitas cerdas, maka penting untuk menyeimbangkan 2 hal ini. Dan ketika seseorang punya tingkat spiritualitas tinggi, tapi dia juga punya tingkat intelektualitas tinggi, satu-satunya hal yang muncul adalah ego yang besar. Maka bekerjalah dengan itu. Kendalikan egomu, jangan bawa egomu terlalu tinggi atau terlalu besar, terutama ketika kau berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingmu. Perjalanannya menjadi sunyi dan sepi, ya, sunyi dan sepi, karena kamu banyak ingin menemukan dirimu kembali, sebuah pencarian. Tapi ini adalah manifestasi. Kamu akan bagus untuk beberapa, 1-2 orang dalam bisnis yang sedang kamu kembangkan atau proyek yang sedang kamu upayakan. Ini untuk PEL 3. Wow. The Empress, beautiful. 6 of Wands, beautiful. 6 of Cups, wow. Judgment, wow. 5 of Wands, this is in reverse, beautiful, PEL 3. Itulah kenapa kemudian sisi spiritualnya lekat sekali, ya, karena kamu adalah orang yang punya gift, kamu punya kelebihan, kamu mendapatkan sebuah anugerah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan anugerah itu kamu pakai satu persatu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, bukan hanya dalam kehidupanmu, tapi juga dalam kehidupan orang lain. Dan ini ganjarannya. Ini yang kamu dapatkan. Karma baik yang kamu tulis. The Empress, kemuliaan, keberkahan itu, ya. Kamu akan menjadi lebih grounded. Kamu lebih terhubung dengan ibu bumi. Dan kamu akan bisa, kamu punya cita-cita. Beberapa di antara yang memilih PEL 3 ini, kamu seorang ibu, oke? Atau jikapun kamu bukan seorang ibu, kamu punya jiwa merawat, mengasuh, care, peduli yang begitu tinggi terhadap orang-orang yang kamu sayangi. Intinya kamu punya welas asihnya atau kasih sayangnya seorang ibu, ya, sebesar itu, sebesar seorang ibu kepada orang-orang di sekelilingmu. Atau kamu sangat terhubung dengan sosok feminin dalam kehidupanmu, mungkin ibumu, mungkin nenekmu, oke? Dan ketahuilah, ya, ini kesuksesanmu. Apa yang kamu inginkan? Beberapa bekerja di spotlight, oke? Kamu mendapatkan ini, kamu mendapatkan atensi, kamu mendapatkan tepuk tangan. Tepuk tangan ini bukan dari orang lain mungkin, iya orang lain beberapa, tapi yang lebih penting lagi untuk kusampaikan adalah kamu mendapatkan tepuk tangan from your spirit guide, dari penjagamu, dari malaikat pelindungmu. Kamu melakukan hal yang benar dan baik, dan kamu mendapatkan yang pantas. Kamu dapatkan PEL 3 yang bisa aku katakan adalah kamu pantas mendapatkan ini. Kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan yang kamu inginkan akan kamu jelang di Juni 2021. Why? Kamu pantas mendapatkan ini. You deserve it, oke? Apa yang sudah kamu lakukan seumur hidup membawamu dan membuatmu pantas untuk mendapatkan keberkahan ini. Look at that, ya. Karena ini adalah hasil dari kamu yang memenuhi panggilan jiwamu, oke? Kamu banyak terhubung dengan dirimu. Kamu tahu bahwa kamu ingin ngapain, kamu mau apa. PEL 3, kamu membawa spiritualitasmu ini. Ya, takdir membawamu ke sini karena kamu sudah melewati begitu banyak hal dalam kehidupanmu dan kamu layak mendapatkan ini. Kamu pernah dalam situasi di mana kamu harus berkompetisi habis-habisan, kamu kelelahan, bekerja keras. Saatnya kamu menuai sesuatu. Akan ada sebuah reuni, akan ada sebuah pertemuan dengan sahabat lama atau teman lama atau seseorang dari masa lalumu. Atau akan ada sebuah pertemuan antara kamu dengan seseorang yang sangat memahamimu luar dalam, seperti layaknya seseorang yang sudah lama berada dalam kehidupanmu. Bukan berarti orang ini selalu orang lama, ya. Bisa jadi dia adalah orang baru, tapi pemahamannya terhadap kamu luar biasa. Dia menerima kamu apa adanya, dia memahami kamu seperti layaknya seorang sahabat lama atau teman masa kecilmu. Tapi satu hal terbaik adalah this is the outcome, ya. Kamu
posisimu sekarang, dengan apa yang sudah kamu lalui. Kamu membuat dirimu terbebas dari konflik-konflik yang tidak penting, yang tidak sehat dengan orang lain. Ya, tapi ini juga sebuah tanda bahwa kamu menyelesaikan konflik batin dalam dirimu. Konflik batin tak berkesudahan yang selama ini ada. Mempertanyakan sesuatu, seharusnya aku ada di mana, apa yang harus aku lakukan. Oke? Ya. Kamu tidak lagi ada dalam sebuah perlombaan. Ya, ini bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini bukan tentang siapa yang lebih bagus, siapa yang tidak, siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih, dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya ukuran atau tolok ukur berhasil, kaya, kemudian populer, ya, dan lain sebagainya, tidak akan ada artinya tanpa dibarengi, ya, kamu terhubung dengan Tuhan. Karena itu bisa kapan saja hilang. Tapi ketika kamu punya pegangan kuat terhadap Tuhan, terhadap semesta, even terhadap jiwamu sendiri, ketika yang sementara itu hilang, kamu tidak akan kehilangan. Kamu tidak akan goyah. Dan ini sudah terjadi di masa lampau. Kamu menjadi sekuat sekarang atas sebuah upaya, sebuah proses yang tidak mudah. Tapi kamu bisa melaluinya, kemudian spiritual awakening ini hadir dalam kehidupanmu. Spirit Guide menyampaikan bahwa ini saat yang tepat untuk kamu jika ingin mencapai sesuatu, ya. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu. Kesuksesan yang tergambar dari file ini terasa menyeluruh, ya. Jadi ini betul-betul sesuatu yang terasa penuh. Seseorang yang merasa penuh dengan kehidupannya, dan ini jarang didapatkan. Biasanya pentacles, ya, materi aja. Tapi ini enggak, ini berkesinambungan, ada korelasi, oke, ada synchronicity, keselarasan itu ada, keseimbangan itu ada. Karena itu, kamu memberi banyak pada kehidupan, kamu peduli, kamu menolong orang, oke, kamu merawat orang-orang yang ada di kehidupanmu, ya, kamu merawat keluargamu. Beberapa merawat ibunya dengan baik, beberapa kamu seorang ibu yang merawat anakmu dengan baik. Beberapa mungkin bukan ibu dan anak, tapi kamu merawat orang-orang sekelilingmu atau orang-orang yang tidak mampu dengan baik. Kamu memberi mereka kasih sayang, kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kasih sayang itu ada, kebaikan dan keajaiban itu benar-benar ada dalam kehidupan ini. Dan kamu menang atas kehidupan. Apapun ini, kamu menang atas kehidupan. Tapi ingat bahwa saat dimana kamu merasa titik paling terdekat dengan pencapaian atau kamu meraih apa yang kamu harapkan adalah sebuah titik dimana kamu harus lebih banyak berdoa, dan satu hal lagi, ya, berserah. Karena biasanya di situ ada titik balik, oke? Apapun yang terjadi, ya, momen-momen itu, ketahuilah bahwa jangkar spiritualmu itu kuat, kamu tidak mudah goyah atas apapun. Dan ini yang akan membawa kamu pada Six of Wands di sini, kesuksesan yang luar biasa. Look at that, oke? Kamu punya dua kartu yang melambangkan kesuksesan dari tarot card. The Empress, kelimpahan, ya, kemuliaan, kaya raya, kesehatan. Bukan cuma secara finansial bagus, bukan cuma dia mendapatkan segala materi, tapi yang lebih penting lagi adalah ketenangan itu, kedamaian itu dia dapatkan. Wow, this is beautiful. Let's see. You are very close to achieving your goal. Apa yang aku sampaikan, kenapa aku menyampaikan tadi, ya, titik terdekat kamu dengan harapanmu, dengan apa yang kamu impikan adalah titik di mana kamu harus lebih banyak berdoa dan menyerahkan semuanya, oke? Justru kamu harus berserah, jadi melepaskan dirimu dari segala yang kamu inginkan itu. Balance spirituality and practicality, ini yang aku sampaikan sejak awal sebelum kartu ini muncul. That's you, file 3. Oke, dan lihatlah green, oke. Kamu sangat terhubung dengan alam, kamu pecinta alam. Oke, energi Piscesnya kuat, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Tapi ada energi juga dari Leo, Sagittarius, Aries. Tidak harus zodiak kamu ini adalah energinya. Tapi ada juga energi dari Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Itu yang aku punya untuk kamu, L3. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. Semoga kamu bisa terus berproses seperti ini, karena keseimbangan ini akan selalu kamu butuhkan. Ini bukan tentang menang, siapa yang lebih
kaya, siapa yang lebih populer, siapa yang lebih berhasil, dan lain sebagainya. Karena kemenangan sejati adalah ketika kamu bisa terhubung dengan Tuhan. Oke, kamu terhubung dengan dirimu, dan kamu mendapatkan keseimbangan ini, keselarasan. Take care, stay healthy. I love you.